Perseteruan Indonesia dengan Bahrain akhirnya mencapai babak final. Setelah 99% kasus kayaknya akan dimenangkan oleh Indonesia. Dan hal itu tak lepas dari dukungan penuh Presiden FIFA Infantino, yang tak menghiraukan semua permintaan konyol timnas Bahrain. Bahkan tak sampai di situ saja, salah satu petinggi timnas Bahrain Mahmud Riyad juga telah mengakui kalau drama yang dibuat Bahrain selama ini karena mereka takut bersaing dengan Indonesia. Apalagi dalam laga leg pertama kemarin, dari segi kualitas timnas Bahrain ini kalah jika dibandingkan dengan performa timnas Indonesia. Di sisi lain, dengan keputusan final Presiden FIFA yang akan tetap memainkan laga Bahrain versus Indonesia di GBK, membuat Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI ketiban untung besar. Lah kok bisa? Mari kita bahas selengkap-lengkapnya, so simak baik-baik agar enggak salah paham. Oke. Sok-sokan tantang Indonesia, Bahrain kini akhirnya kicep juga. Mereka mulai bingung mau meminta dukungan kepada siapa lagi. Setelah sebelumnya Bahrain dan AFC diduga melakukan kong kali kong terutama soal masalah dengan Indonesia. Bahkan Bahrain ini mendapatkan dukungan penuh dari AFC. Karena ya seperti kita tahu klub presiden AFC saat ini warga asli dari Bahrain. Namun dukungan penuh dari AFC itu enggak ada apa-apanya. Karena timnas Indonesia punya dekingan pusat dari FIFA. Karena ya seperti kita tahu kantor pusat FIFA yang ada di Asia ya di Jakarta. Dengan hal itulah yang memudahkan kita untuk melobi-lobi lebih mudah. Sehingga kabar bahagia baru saja didapat setelah Presiden FIFA menolak semua drama Bahrain. Termasuk memindahkan venue ke tempat netral. Nah loh rasain. Bahkan nih baru-baru ini salah satu petinggi timnas Bahrain Mahmud Riyad mengatakan drama yang selama ini dibuat Bahrain kepada timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan mereka kini dinilai gagal total pada target yang diberikan oleh pihak federasi di bulan Oktober ini. Dan untuk menutup kegagalan itu mereka memulai melakukan drama dengan mengkambing hitamkan timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, hasil imbang versus Indonesia di Bahrain International Stadium kemarin menjadi salah satu hal yang cukup disesalkan karena target Bahrain sebelumnya adalah bisa mencuri 3 poin penuh. Ketika menjamu timnas Indonesia bahkan mereka ini hampir saja dipermalukan di depan publik sendiri dan hal itulah yang kayaknya membuat petinggi-petinggi di Bahrain panik. Dan menghalalkan segala cara agar Bahrain enggak kalah dari timnas Indonesia. Termasuk menyewa wasit untuk mengulur waktu sampai Bahrain mencetak gol penyama. Ibarat kata jika Bahrain belum mencetak gol penyama mungkin tambahan 2 jam pun dijabani oleh wasit Alkaf. Kan kocak alasan Bahrain buat drama dengan Indonesia. Dalam salah satu berita yang diunggahnya media Bahrain menyajikan hasil wawancaranya dengan Direktur Timnas Bahrain Mahmud Riyad. Media Bahrain itu menanyakan pandangan soal target timnas Bahrain di bulan Oktober ini. Apakah sudah tercapai atau belum? Ternyata menurut Mahmud Riyad Bahrain gagal mencapai apa yang telah ditargetkan. Kami tidak mencapai apa yang kami inginkan dari 2 putaran ini, ujar Mahmud Riyad seperti dilansir dari Al-Wanus. Kemudian Mahmud Riyad mengungkapkan bahwa awalnya Bahrain mengincar 6 poin dari laga melawan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Bahrain menargetkan menang lawan timnas Indonesia karena main di kandang sendiri. Sementara melawan Arab Saudi mereka berharap menang karena melihat tim asuhan Roberto Mancini itu sedang dalam kondisi yang kurang fit. Ambisinya adalah memperoleh 6 poin dengan memenangkan 2 pertandingan. Mengingat kami bermain melawan timnas Indonesia di kandang sendiri. Dan mengingat tim Saudi dalam kondisi tidak normal dan situasi tidak stabil selama periode ini lanjutnya. Sayangnya 2 laga itu justru berakhir dengan hasil imbang. Dan Bahrain hanya mampu mengoleksi 2 poin. Dan target minimal adalah memperoleh 4 poin namun yang diraih hanya 2 poin, ujar Direktur Timnas Bahrain. Sementara itu drama yang dibuat Bahrain kepada timnas Indonesia kayaknya memang untuk menutupi kegagalan timnas mereka dalam mencapai target bulan Oktober ini. Dan tak hanya itu saja, kualitas Bahrain yang mulai menurun menjadi problem mereka saat ini. Bahkan nih, jika dibandingkan dengan timnas Indonesia, Bahrain sebenarnya kalah loh dari segi kualitas timnas Indonesia. Bahkan berani jika diadakan pertandingan ulang leg pertama di tempat netral, dengan fair dan tak ada yang menyewa wasit lagi. Karena Indonesia sangat percaya diri dengan kualitas tim yang dimiliki saat ini, sedangkan Bahrain mereka enggak pede, sehingga selalu mencari alasan untuk bisa menang. PSSI bakal untung gede berkat FIFA, sementara itu dengan keputusan final dari Presiden FIFA akhir-akhir ini yang memutuskan untuk tetap memainkan laga Indonesia versus Bahrain di GBK akan membuat PSSI ketibaan untung berkali-kali lipat. Bagaimana enggak untung coba?
Timnas yang bermain di GBK jelas akan didukung puluhan ribu fans Indonesia yang siap memenuhi stadion. Apalagi banyak yang antusias untuk melakukan war kepada Timnas Bahrain atas tindakan mereka kepada Indonesia di lag pertama kemarin. Dan kemungkinan besar PSSI akan menggunakan GBK untuk menjamu Bahrain. Karena memiliki kapasitas mencapai 78.000 kursi penonton. Mengingat akan panasnya laga melawan Bahrain, antusiasme supporter diprediksi sangat tinggi. Sehingga penjualan tiket pun bakal membeludak. Hal ini membuat PSSI ketibaan untung. Jika tidak ada kenaikan harga tiket, maka rata-rata uang yang harus dikeluarkan oleh supporter sebesar Rp550.000. Harga tersebut bisa jadi lebih tinggi, biasanya PSSI tidak akan menjual tiket sama dengan jumlah kursi penonton. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, diprediksi PSSI bakal menjual tiket sebesar 70.000 lembar. PSSI akan mendapatkan pendapatan kotor sebesar 38,5 miliar dari 70.000 lembar tiket yang berpotensi terjual. Hal ini tentu menjadi keuntungan yang sangat besar untuk operasional Timnas Indonesia di seluruh kelompok umur. Tak hanya itu saja, sebelumnya Pak Erik juga menyetujui jika Ultras Garuda bikin koreo 90+699 di GBK. Wah, pasti seru dan keren nih. Tuh kayak sepak bola banner 90+6 sama dengan 99 sebenarnya. Kalau ada koreografi itu pun akan saya tigong, masa salah itu? Wah, kacau itu langsung ya. Ini enggak salah hitung kan ya? Bahrain ancam undur diri dari round 3 di sisi lain. Bahrain sendiri kayaknya udah mulai mode tantrum maksimal nih. Di mana mereka diketahui macam ronta-ronta ke AFC. Bahkan saking kocaknya Bahrain ini lebih memilih mengundurkan diri ketimbang harus main di Jakarta dengan alasan keamanan Allah yang perseteruan Indonesia dengan Bahrain. Akhirnya mencapai babak final setelah 99% kasus kayaknya.